Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dan silaturahmi dalam rangka sosialisasi Insinyur Kanjeng Raden Tumenggung Haji Darori Wonodipuro MMIPU. Apa iki? Awal teman jenengane. Anggota DPR RI sekaligus nyalek lagi. Salah satu hikmah nyalek itu adalah mau ngundang kiai. Sahabat saya, Presiden Duda Indonesia, Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan segera menikah lagi. Ini Presiden Duda. Beliau nadar kalau Pak Prabowo presiden, beliau langsung nikah lagi dengan janda anak 15. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Saya bersyukur siang hari ini bisa sowan. Tadi malam jam 3 suara saya itu hilang karena kecapean. Suaranya nggak ada sama sekali. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya besok siang, besok pagi diperkenankan untuk kembali ceramah, izinkan suara saya kembali. Dan tepat jam 8 tadi pagi suara saya pulih. Padahal hari ini saya pas dalam kondisi puasa Daud. Saya itu bersyukur walaupun sakit saya nggak pernah berhenti puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah dari tahun 2016. Sekarang 2023. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu menurut Nabi puasa terbaik. Termasuk bulan Ramadan saya biasanya juga Daud. Di situ kemudian yang perlu dipahami oleh para calon pemimpin seperti Pak Darori dan kawan-kawan caleg yang lain, bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha bisa. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau melihat kekuatan, kemampuan dan kebisaan, Nabi Musa itu tidak akan pernah berani melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Sejarah mencatat ketika Fir'aun berkuasa, dia punya pembisik. Pembisiknya namanya dukun.
Jadi ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kenapa Pak Darori mau nyalek ngundang kiai? Karena kalau ngundang dukun nanti dikira anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun Kang Dedi, yang dukunnya bilang, Mas Fir'aun, kalau kekuasaanmu pengen berlangsung lama, kamu harus bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Makanya di zaman Fir'aun, kalau ada bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut gak selamat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan. Ternyata anaknya laki-laki. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau diopenin, dibunuh Fir'aun, gak diopenin anak. Akhirnya muncul ide, anaknya dihanyutkan di sungai. Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Asia. Asia itu wali perempuan. Dinikah sama Fir'aun, tidak pernah ditiduri sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak berkenan walinya ditiduri sama Fir'aun. Maka setiap malam Allah mutus jin yang wajahnya diserupakan dengan Siti Asia. Bayi dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditanya, Asia itu siapa? Bayi. Laki apa perempuan? Laki. Fir'aun langsung bilang, bunuh. Siti Asia bilang, nggak bisa mas dibunuh. Kenapa? Peraturanmu bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayi datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Kecuali saya. Kalau saya insya Allah lebih parah. Itu perempuan Kang Dedi. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Ada yang putih di sini? Ini putih kabeh. Yang jilbabnya coklat insya Allah pada baik. Makanya saya kemarin pengajian di Bandung sama Pak Erlangga ditanya, Gus, kan Pak Prabowo nggak punya istri, masa jadi presiden? Saya jawab, istri itu bisa menjadi sponsor dan supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terbaik. Kesuksesan seorang suami bisa berangkat dari doa seorang istri, tapi juga tidak banyak kasus justru karir suami rusak gara-gara istri. Kenapa Pak Prabowo nggak punya istri? Justru nggak ada yang berpotensi merusui Pak Prabowo. Berarti hidupnya Pak Prabowo dedikasi untuk Indonesia. Wis ra mikir bojo. Beda kalau Kang Dedi masih mikir. Dia masih suka anu-anu. Kan curhatnya sama aku. Jadi ya nggak usah lah kita kemudian melihat kekurangan orang. Saya sedih kadang-kadang lihat postingan Pak Prabowo dihina, calon presiden kok pincang, kakinya pincang. Kalian lupa Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara. Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kalau cuman kakinya pincang untuk Indonesia, kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa. Berarti kalian membuli veteran. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh Kang Dedi. Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia, sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo,
Kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Mantep, larang kok. Rawurun cerewet. Akhirnya apa? Musa tumbuh, hidup, berkembang di kerajaan Fir'aun. Fakta pertama, Fir'aun ngurusi Musa. Tumbuh berkembangnya Musa itu berarti dikasih nafkah oleh Fir'aun, yang tidak hanya orang kafir tapi juga ngaku Tuhan. Dalam pelajaran kebangsaan kita apa? Berarti boleh nggak orang non-Islam memberi orang Islam, atau sebaliknya orang Islam memberi kepada orang non-Islam? Jawabannya boleh. Buktinya Musa hidupnya dinafkahi sama Fir'aun. Makanya kalau hari ini orang bilang haram hukumnya kerja bersama orang kafir, itu berarti dia tidak pernah membaca sejarah Musa dan Fir'aun. Orang Kebumen, Anda Muslim boleh sedekah kepada orang non-Islam. Anda orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam. Makanya kenapa pondok pesantren saya 60% tetangga saya Katolik. Kalau saya bagi-bagi beras, kayak kemarin malam minggu pagi pengajian di pondok, saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras 25.000 kilo, 25 ton, padahal saya bukan caleg. Makanya caleg itu kalau mau murah gampang, istiqomah ngopeni rakyat, tidak hanya ketika mau pemilihan. Setuju? Sekarang hati-hati, kalau ada orang biasanya merengutan, cemberutan, kok mendadak ramah, saya curiga jangan-jangan caleg. Tapi kalau Pak Darori ini kan istiqomah. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu naik panggung, cie, caleg cie, betul? Hati-hati. Nggak tahu NO, tahu-tahu pakai peci NO, cie, caleg. Yang pecinya NO dan Muhammadiyah saya doakan masuk surga. Pecinya. Ini Musa tumbuh berkembangnya dinafkahi sama orang kafir. Itu menunjukkan apa? Silaturahmi itu tidak boleh terputus walaupun beda agama. Tetangga saya Katolik, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan, dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan kon. Kuburan. Masa ya ini nggak juli nisan ya? Nah, singkat cerita, Nabi Musa tumbuh berkembang, Pak Daron. Diperintah sama Allah. Baru seneng-senengnya jadi anak angkatnya Fir'aun. Allah bilang, Musa, kamu perangi Fir'aun. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Kamu perangi. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah menggunakan akal, gak akan berani. Kekuasaan kalah, pasukan kalah, harta kalah. Tapi Nabi Musa menerima perintah Allah, tidak menggunakan akal, menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah, pasti menang. Berangkat. Fir'aun dimusuhi sama Musa. Sehingga cerita Musa sama Fir'aun perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu pantai, sungai, mohon maaf pantai. Pilihannya dua. Lanjut masuk lautan, kembali diajar sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan Fir'aun berhadapan-hadapan. Apa yang membedakan posisi keduanya? Bedanya cuma satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Fir'aun di dalam selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Atas kepatuhan Musa,
Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Solusi dari Allah itu kadang-kadang last minute. The power of kepepet. Orang itu kalau sudah kepepet biasanya mandi. Makanya mohon maaf, ini sudah kepepet. Pak Prabowo sudah tua. Inilah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang kepepet seperti Pak Prabowo. Kalau saya dulu ditanya, Gus, sampean tuh kiai, kenapa ikut-ikutan pilpres? Kalau orang baik nggak mau paham dengan politik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Betul. Kalau orang baik nggak mau terlibat dalam politik, yang menguasai politik akhirnya orang jelek. Ya kalau orang kayak Kang Deddy, kayak Pak Darori nggak mau jadi anggota DPR, ya DPR isinya bajingan semua. Maka orang baik harus jadi anggota DPR, betul? Lu ngakeki teror ya. Bu Novi juga sama, semuanya. Walaupun kamu nggak urunan. Oh bukan dapil, pengen urunan nunggu dapil. Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Di Indonesia itu yang orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ah, ini orangnya di sini. Oh, itu munyuk ya. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan jalan yang terbelah. Maka kalau Anda sebagai politikus, sebagai pejuang siapapun, masyarakat biasa, pedagang, petani, pejabat, kalau punya masalah seperti Musa, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah, betul? Kembalikan sama Allah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah mengatakan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Kenapa Bu? Tadi ketutupan. Oh pengen disapa. Mwah. Kamu juga minta. Mwah. Kelek kan kelek begini. Kamu juga minta. Emangnya aku cowok apaan? Kalau memang manusia itu mampu Bapak Ibu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak bisa apa-apa, kecuali dibuat bisa oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dia pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah.
Buktinya kuli bangunan petanahan. Berarti kita tuh nggak mampu. Maka saya bilang, siapa bilang dokter itu pinter? Enggak, dokter itu nggak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Darori datang ditanya, Pak Darori kamu sakit apa? Kalau memang pinter, kenapa tanya? Dokter tuh yang pinter cuma satu, dokter hewan. Gak pernah ditanya, langsung disuntik. Gak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Saya punya teman dokter marah, yang goblok tuh orang Islam Gus. Kenapa dokter? Orang Islam tuh lucu. Kenapa yang kentut silitnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh cangkem ya. Saya jawab, alasannya ada dua. Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Jawaban yang pertama, karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Kok baru pengajian Kang Deddy ngentut tut, pasti malu aku. Orang mungkin bokongnya isin aku. Pasti aja. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Mbok matane kuwi disuntik. Betul Pak ya? Saya ditanya sama istri saya, bah kenapa kalau cowok kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Faktanya begitu Kang. Kalau istri saya di kamar tak tutup selimut, tak antuti dua. Istri saya tanya, kenapa cowok kentutnya lebih banter dibandingkan cewek? Iya. Kenapa cowok kentutnya keras? Karena dekat dengan mic. Makanya kalau perempuan kok kentutnya banter, saya curiga. Barangkali kemana-mana bawah. Tapi persoalannya Kang Deddy hari ini mic-nya mubadir. Golet maning. Santai Kang. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, bangsa ini bangsa yang besar, dan bangsa ini bangsa yang sangat-sangat beriman. Itulah alasan kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha. Indonesia hari ini hadir ya karena kekuasaan Allah. Maka tahun 2022 acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, berkumpulnya investor dunia bersama Pak Presiden Jokowi. Saya yang diminta untuk ceramah. Tahun ini saya diundang lagi tanggal 24 besok, Forum Investor Dunia tahun 2023 bersama Presiden yang ceramah saya. Bedanya kalau dengan Kebumen satu, sama-sama berani ngundang. Tapi kalau Pak Jokowi tebal, kalau Kebumen ya murah ditawar. Alasannya kanca dewek. Ya apa-apa. Ya karena saya cinta. Ingatlah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya jajalan. Saya waktu itu bilang apa Kang Deddy? Ketika 2023 dunia memprediksi Indonesia akan terdampak resesi global, saya bilang, saya menolak anggapan itu. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kenapa saya yakin orang Indonesia nggak kena resesi? Huwa maulana. Kita punya penolong. Siapa? Allah. Sementara mayoritas orang Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia itu keren Pak, apalagi orang desa. Mandiri. Mangan sego ya berase dewek.
mangan sayur sayure dewek, mangan pitik pitike dewek, mangan endok endoke endoke pitik goblok, endoke dewek. Ini Indonesia berketuhanan. Kita nggak perlu takut, Pak, selama kita punya Allah. Kalau kita menyepelekan kuasanya Allah, satu hal yang enteng sekalipun kita tidak mampu. Saya kasih contoh, Pak Darul. Saya punya jamaah mau berangkat umroh cewek. Waktu itu masih ada peraturan kalau cewek umroh itu harus cari meningitis dan perempuan harus tes urin dulu. Tes uyuh. Ini 30 menit jamaah saya di dalam toilet nggak keluar-keluar. Saya bilang, Mbak, kok belum keluar toilet? Sudah ditunggu sama dokter tuh. Kencing saya nggak bisa keluar, Gus. Saya bilang, goblok, nguyuh ora bisa. Gantian saya kebelet masuk. Sama. 20 menit nggak keluar. Saya ngeden, ya nggak keluar. Tak obat ABG, ya nggak keluar. Akhirnya saya tak selentik indah, saya udah metu. Ya kalau Allah belum izinkan mana bisa. Bu, tidur itu mudah apa susah? Mungkin bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang susah. Tidur itu kelihatannya mudah, tapi kalau Allah tidak izinkan nggak bisa tidur. Saya pernah nginep di Jakarta tuh dikasih kamar semalam senilai 25 juta. Presiden suite. Saya capek betul masuk kamar. Kamarnya mohon maaf luasnya 200 meter. Semuanya komplit. Ya Allah. WC ini buka dewek. Cenut kayak gini. Rampung ngising. Ya cewek dewek. Sos. Melayani sendiri. Coba. 25 juta. Ini apa? Saya masuk jam 11 pengen tidur karena paginya saya ada acara. Saya udah baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kasurnya empuk, selimutnya anget. Sampai subuh mata saya nggak merem. Tapi lucunya orang Kebumen mendengarkan khutbah Jumat. Nggak baca doa, tidur. Obat yang paling mustajab. Begitu khotibnya ya masyurul muslimin, zamannya produksi air mineral. Ces. Lucunya apa kan? Selesai khutbah Jumat ya bangun. Otomatis tanpa remote. Makanya obat tidur yang paling mujarab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji begini, ibu-ibu yang di sana kok ngantuk mau tidur, nggak apa-apa Bu, silahkan. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok saya ngaji jenengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Di sini kemudian kita tahu bahwa satu-satunya pemberi solusi terbaik adalah Allah. Jangan pernah lari dari Allah. Kalau coba anggota-anggota dewan kita menempatkan sisi ketuhanan ini sebagai sebuah prioritas, Indonesia makmur, Pak. Kenapa? Gak akan ada korupsi, betul? Kenapa mereka korupsi? Karena kehilangan Allah, mengingkari komitmennya terhadap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang korupsi, berarti dia telah meninggalkan syahadat. Makanya dulu ada usul dari Pak Kiai Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Di Indonesia itu Pak, ada 7 tokoh yang dianggap paling toleran oleh umat Kristiani. Nomor 1 ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nomor 2 ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3 ada nama Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor
4 ada Kiai Hasyim Muzadi. Nomor 5 ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6 ada Profesor Dr. Said Akil Sirot. Nomor 7 Miftah Maulana Habibur Rahman. Dianggap tokoh toleran, yang menganggap siapa? Orang Kristiani. Tapi kalau bokong truk, gambar caleg semuanya kalah sama saya. Saya dinobatkan sebagai silet British yang wajahnya paling banyak terpampang di bokong truk. Termasuk besok tanggal 28 saya ada acara dengan 13.000 sopir truk se-Indonesia dengan puluhan ribu jamaah di Kudus. Akan ada rekor muri 100 bokong truk dilukis bersamaan gambarnya Gus Miftah. Besok Pak Prabowo mau datang ke sana. Yang paling menjengkelkan adalah mobil tangki sedot WC. Anak gambar inyong. Cangkemnya pas gambar sedot. Anak tulisannya kayak kie, silitmu adalah rezekiku. Gadengnya kayak kie, sedot WC. Cocok cangkem. Aku tahu kamu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi takut alisnya luntur. Iya. Wong wadon alisnya kayak galengan. Tadi pengajian jam 8, dandan jam 5 pagi, khusus bikin alis, ya Allah. Saya itu Pak Dedi, Pak Darot, saya itu bisa membuktikan perempuan gak bisa diatur oleh laki-laki cukup dari alis. Cirinya itu saja, alis itu kan buatan Allah. Sama perempuan dikerok, dihabiskan, dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Wongnya ya teka. Ya melunggui. Biasanya jilbabnya ireng. Bu, Ibu, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana Bu? Oh laki, oke. Bapak, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana Pak? Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Betul Bu? Makanya laki-laki itu kurang ajar. Kalau pengajian lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tapi kalau soal fisik Kang, perempuan banyak bohongnya. Coba dilihat. Alis kelihatan bagus, ya lukisan. Wajah kelihatan rapi, ya pupuran. Hidung kelihatan mancung, ya suntian. Gigi kelihatan rata, ya kawatan. Body kelihatan tinggi, ya sandal jinjitan. Susu kelihatan besar, ya ganjelan. Ngono wong wedok gawene bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu gitu. Ya kalau mau tua-tua kayak gitu murah pada FIFA nomor 4. Kayak Mbak Novi ki larang. Ya Allah, ya Allah. Maka itulah alasan cewek sekarang lebih suka dengan cowok yang good rekening dibandingkan cowok good looking. Ya. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Makanya para istri tolong suamimu jangan digoda untuk korupsi kalau jadi pejabat, hanya untuk ngurusi raimu. Hidung sudah bagus dibawa ke Singapura sontek, solikin, ya Allah. Apa? Lah iya, suntik silikon yang nyuntik namanya dokter Solikin. Tak percaya. Untuk apik-apik ya dikawati. Cewek yang ngawati gigi itu pasti setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi suami. Iya. Tapi saya jijik kalau lihat cewek berkawat gigi. Makanya istri saya larang. Istri saya bilang, "Bah, saya minta gigi saya dikawat." Nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Tak cipok nyantol cangkemnya.
Cewek yang berkawat gigi, dia sadar bahwa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Walah kayak bapak ya Allah sindene ya Allah. Jangan kawatan kabeh. Pantesan di pondok saya itu kawat jemuran hilang terus. Ternyata dicuri sinden. Dia ngawati cangkeme. Itu bedanya orang sekarang sama orang dulu kan. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balon besi. Kalau cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Iya. Untung rakawatan. Ibu, semua persoalan ini akan selesai kalau kita bergantung kepada Allah. Pejuang kita sudah membuktikan atas berkat rahmat Allah. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Justru fafirru ilallah, larilah mendekat kepada Allah. Saya sering bilang apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu kan gak adil. Permintaannya beribu-ribu, tapi sujudnya terburu-buru. Permintaannya bukan main, tapi ibadahnya main-main. Allah memberikan semuanya, tapi sholat kita semaunya. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, Aisyah kecapean. Begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Cangkem. Sama dengan anak-anak sekarang kan, maunya kaya, kerja gak mau, bisnis gak mau, dagang gak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun tidur nulis status, akan indah pada waktunya. Ndang tangyo, turumu miring, obatmu ndang diombe, ababmu mambu. Ayo supaya gak panas selawatan dulu ya. Walaupun suara saya gak enak, tabu kayak ledek munyok. Bahasanya bukan ditabu diiringi goblok. Yang nabui gamelan bisa enggak? Gamelan. Anak-anak adro biar istirahat dulu. Kamu jangan terlalu semangat le, bayaranmu ora jelas. Nanti kalau dibayar ya diterima. Kalau nggak dibayar ya Pak Darori di WA. Maunya gimana? Gitu. Mohon maaf ya anak-anak gamelan, teman-teman wayang golek, sama teman-teman hadroh. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Gak terima amplop lagi sekarang. Saya dari dulu gak pernah menerima amplop, tapi transferan. Saya mau selawat Joko Tingkir, tapi syairnya syair kebangsaan. Ya, diiringi mas-mas gamelan itu. Sanggar apa namanya? Sanggar Wonodipuro Darori. Seragamnya bagus. Yang bikin Pak Celak, pantasnya tulisannya durung lunas. Ojo dibayar Pak cangkem. Nah, santet meteng. Ura-urunan cerewet temen. Pasti suaminya cepat mati. Lah jelas, kiai saja diayeli, apalagi suami. Iya. Dasar alisnya kayak galeng. Ibu, mau sholawat? Yang sholawatnya paling kenceng saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Nabi itu pembela bagi kita, tapi kita nggak pernah membela Nabi. Tunjukkan rasa cintamu dengan memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Bareng-bareng sholatullah. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pertanahan, daerahnya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala Tuha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin, Habibillah, ala Yasin. Habibillah, Tawasana bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil. Minum kopi rasanya nikmat, beli wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat Bapak Prabowo untuk Indonesia, untuk Indonesia. Bareng-bareng sholatullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah Rasulillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis Wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidilillah bi ahlil. badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Panas? Yo minggat to kono. Kendang etok. Pak Darori ngundang Gus Miftah, Dedi Mulyadi lumayan gagah. Anak gajah makan roti walaupun
direkam diulangi direkam. Pak Darori ngundang Kusmita, Kang Deddy Mulyadi lumayan gagah. Ada gajah makan roti walaupun gagah gak punya. Walaupun sekarang untuk Pak Darori, Pak Darori. Pak Darori ngundang Kusmita, piantune lumayan gagah. Ono gajah dolan ning sawah, najan gagah sangu kura ditambah.